Hai anak kreatif di mana saja berada di seluruh Indonesia. Kita bertemu dalam program pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di channel Ruang Siar Guru bersama saya, Ibu Martini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak senantiasa dalam berkat Tuhan. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Mari kita mempersiapkan diri bersama Bu Martini, anak-anak kelas 3 dengan tema Kisah Nabi Musa. Adapun tujuan mempelajari kisah Nabi Musa ini diharapkan agar dapat 1. Menyatakan syukur atas karya keselamatan Allah yang dialami oleh tokoh-tokoh perjanjian lama. 2. Mencontoh hal-hal yang patut diteladani oleh Nabi Musa. 3. Menjelaskan bahwa Tuhan selalu menyertai orang yang berani membela sesamanya dari penindasan. 4. Melakukan pertolongan kepada sesama dan makhluk ciptaan lain. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk membela sesama yang tertindas, seperti Nabi Musa yang membela dan membebaskan bangsanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Bu Guru mau bertanya lebih dulu. Mengapa banyak terjadi penderitaan? Oke, karena bencana alam, karena kelalaian manusia, karena kejahatan manusia, betul. Apa yang diharapkan oleh orang-orang yang menderita? Nah, mereka membutuhkan pertolongan. Bagaimana nasib mereka bila tidak ada yang membantu? Ya, akan semakin menderita tidak berdaya. Nah, apakah kalian berani menjadi relawan bagi orang-orang yang menderita? Iya, bulatkan tekadmu untuk menjadi relawan yang diberkati Tuhan. Anak kreatif yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini banyak berbagai penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Ada yang menderita karena bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, kekeringan, gunung meletus. Ada yang menderita karena kelalaian manusia, misalnya kebakaran, kecelakaan lalu lintas. Ada juga orang yang menderita karena kejahatan manusia, seperti penindasan, perlakuan tidak adil. Orang-orang menderita yang tidak berdaya membutuhkan pertolongan para relawan yang berani menghadapi resiko. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Tuhan menyertai para relawan yang berani menolong sesamanya yang menderita. Anak-anak, seperti juga orang-orang yang rela membela sesamanya dari penderitaan, demikian juga Musa. Nah, sekarang kita akan membaca kisah Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau yang diambil dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31. Ketika Firaun raja Mesir mendengar bahwa bangsa Israel sudah lari bersama Musa,
Ia dan para pejabatnya menyesal dan berkata, "Mengapa kita biarkan orang-orang Israel itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak?" Lalu raja menyiapkan kereta perang dan tentaranya. Ia berangkat dengan semua keretanya, termasuk 600 kereta istimewa yang dikendarai oleh para perwiranya. Memang Tuhan sengaja membuat raja berkeras kepala, sehingga ia mengejar orang Israel yang telah meninggalkan negeri Mesir. Tentara Mesir mengejar orang Israel dan menyusul mereka di perkemahan mereka di dekat pantai laut dekat Piharirot. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta pertolongan. Kata mereka kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga engkau membawa kami mati di tempat ini? Lihat akibat perbuatanmu itu. Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi. Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tetapi membiarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini." Musa menjawab, "Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu, dan kamu tak perlu berbuat apa-apa." Kata Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berteriak minta tolong? Suruhlah orang Israel jalan terus. Angkat tongkatmu dan acungkan ke atas laut, maka air akan terbagi dan orang Israel dapat menyeberangi laut dengan berjalan di dasarnya yang kering. Orang Mesir akan kujadikan keras kepala, sehingga mereka terus mengejar orang Israel. Dan aku akan menunjukkan kekuasaanku atas Raja Mesir, pasukannya, kereta-kereta, serta para pengendaranya. Maka orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu malaikat Allah yang ada di depan pasukan Israel pindah ke bagian belakang. Dan pindahlah juga tiang awan sampai berada di antara pasukan Mesir dan pasukan Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga sepanjang malam kedua pasukan itu tidak dapat saling mendekati. Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan membuat angin timur bertiup dengan kencangnya, sehingga air laut mundur. Sepanjang malam angin itu bertiup dan merubah laut menjadi tanah kering. Air terbagi menjadi dua, dan waktu orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering. Dan air di kanan dan kirinya merupakan tembok. Orang Mesir dengan semua kuda, kereta, dan pengendaranya mengejar terus dan mengikuti orang Israel ke tengah laut. Menjelang fajar, Tuhan mengacaukan balokan tentara Mesir. Ia membuat roda-roda kereta mereka macet, sehingga mereka maju dengan susah payah. Kata orang Mesir, "Tuhan berjuang untuk orang Israel. Mari kita lari dari sini." Kata Tuhan kepada Musa, "Acungkan tanganmu ke atas laut,
maka air akan kembali dan menenggelamkan orang Mesir, kereta-kereta, dan pengendara-pengendaranya. Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut, dan pada waktu fajar merkah, air kembali pada keadaan semula. Orang Mesir berusaha menyelamatkan diri, tetapi Tuhan menenggelamkan mereka ke dalam laut. Air laut berbalik dan menutupi kereta-kereta, pengendara-pengendara, dan seluruh tentara Mesir yang mengejar orang Israel ke tengah laut, sehingga mereka mati semua. Tetapi ketika orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air merupakan tembok di kanan kirinya. Pada hari itu, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari serangan orang Mesir, dan mereka melihat mayat-mayat orang Mesir terdampar di pantai. Ketika orang Israel melihat bagaimana Tuhan yang dengan kuasanya yang besar mengalahkan orang Mesir, mereka heran sehingga percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Anak-anak, tadi sudah mendengar kisah tentang Nabi Musa. Sudah jelas? Sekarang guru mau bertanya, siapa nama Raja Mesir? Siapa yang memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau? Mengapa Musa membawa bangsa Israel meninggalkan Mesir? Siapa yang menolong Musa dan bangsa Israel? Musa adalah pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa tidak dapat dikalahkan oleh tentara Firaun karena Tuhan menolongnya. Tuhan terus berkarya untuk membebaskan orang-orang tertindas di zaman sekarang. Tuhan membutuhkan orang-orang yang berani untuk menjadi penolong seperti Musa. Mintalah agar Tuhan memberimu keberanian untuk menjadi pahlawan seperti Musa. Nah, anak-anak, Tuhan perkasa, Tuhan perisai. Mari sekarang kita menyanyi bahwa Tuhan juga gunung batuku. Anak-anak, sebagai refleksi, apakah saya berani membela teman yang dianiaya atau diperlakukan tidak adil? Anak kreatif yang dikasihi Tuhan,
Untuk selanjutnya, nanti tuliskan di bukumu bentuk-bentuk pertolongan yang akan kamu lakukan untuk orang-orang menderita di sekitarmu. Anak kreatif yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita telah belajar tentang kisah Nabi Musa. Semoga dengan mempelajari kisah Nabi Musa, kita semakin bersyukur kepada Tuhan atas karya penyelamatannya bagi umat manusia. Dapat meneladan sikap Nabi Musa yang berani menjadi pahlawan membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Dan dapat melakukan pertolongan kepada sesama atau makhluk ciptaan lain yang membutuhkan. Nah, anak-anak, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, anak kreatif yang Ibu sayangi dan dikasihi Tuhan, di akhir perjumpaan kita, Bu Guru berpesan, bila membuka YouTube, harus dengan pendampingan orang tua. Jaga kesehatan dengan tetap tinggal di rumah, sering cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan bila keluar rumah, gunakan masker. Simak dan ikuti terus materi di ruang siar guru. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Ruang Siar Guru. Sampai jumpa, salam sehat, semoga damai sejahtera senantiasa bersamamu.